Halo teman-teman yang baik, kembali lagi dengan saya di channel Galaxies of Tutorials. Kali ini adalah tutorial berbahasa Indonesia. Tonton videonya sampai habis ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau bikin review tentang gunting elektrik. Nah, gunting ini adalah uh, gunting yang menggunakan tenaga baterai untuk memotong kain. Dan gunting ini adalah versi murahnya. Harganya itu bervariasi. Mulai dari 40.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada bahkan yang jutaan juga ada gitu ya. Nah, bedanya yang ini dengan yang mahal itu, saya nggak beli sih ya yang jutaan ya. Cuma kalau yang jutaan tuh saya lihat dia ada adaptornya, jadi bisa dicolok ke listrik, nggak cuma pakai baterai. Nah, sekarang kita coba yang versi murah ini dulu ya, kayak gimana kualitasnya dan ketahanannya. Ini kita pakai baterainya, isinya 2 ya, 2A2. Oke. Nah, dia dapat ini juga nih, kayak penggaris. Nih dia kayak penggaris ya, kalau kelihatan nih ada garis-garisnya ya, yang kita pasang di guntingnya seperti ini. Jadi untuk dipakai untuk tahu nih seberapa besar ukuran kainnya yang mau dipotong misalnya. Nih ya, ada garisnya tuh ya. Gini, aku deketin lagi nih ya. Ada beberapa senti lah ya ini ya, dan ini bisa digeser-geser. Tuh, kita lepas aja. Nah, lalu di sini ada kuncian. Ini fungsinya ya, si kuncian ini, nggak? Kalau kita geser, dia nggak bisa menggerakkan tuas ini. Tapi kalau kita geser ke bawah, nah, guntingnya udah mulai bekerja nih ya. Jadi itu kunciannya ada di situ. Sekarang kita coba ya, cara pegangnya kayak gini. Kita coba di katun poplin. Saya coba 4 lembar langsung deh ya. 4 lembar. Saya lipat 4 maksudnya. Bismillah. Oke. Lancar ya, katun soalnya tipis. Kita coba kanvas. Saya coba nih 2 tumpuk. Oke, lancar juga. Oke, coba kanvasnya 4 tumpuk. 1, 2, 3 tumpuk aja deh. 3 tumpuk ya, kanvas. Nah, karena dia ujung guntingnya ini kecil, jadi mungkin nggak bisa terlalu tebal juga ya. Masih mampu dia, walaupun agak macet. Nggak bisa, 3. Berarti 2 aja nih maksimal si kanvas nih. Oke lah ya, 2 oke. 3 agak tersendat. Sekarang kita coba kulit sapi. Kulit sapi ini tebalnya kita cek dulu ya. Tebalnya kurang lebih 1,3 mili ya, kelihatan ya nih. Oh sorry, 1,5 sih. Nah, ini kurang lebih 1,5 mili ya, kurang lebih. Nah, kita coba di kulit sapi 1,5 mili. Masih mampu dia, walaupun pelan-pelan. Mungkin dari sini karena ada lekukan. Nah, ini udah mulai macet nih dia nih, kan? Jadi memang ya, ada harga, ada kualitas. Harga nggak akan bohong. Kalau yang jutaan itu sih, yang saya tahu sih memang dia kuat banget, emang khusus buat kulit malah biasanya. Coba kalau kita udah potong kayak gini, karena dia kecil, bisa sih lancar ya.
tapi karena ini mungkin ada bekas-bekas benang kayak gitu juga mempengaruhi kali ya. Sekarang kita coba yang gini. Tuh, dia ngejam tuh, nggak bunyi. Kita coba, bisa sih dikit-dikit ya, tapi kan jadi berantakan tuh hasil potongannya ya. Kesimpulannya kalau misalnya dia, oh ini ngejam lagi. Tapi kalau udah potongan, udah saya lepas gitu, dia bisa tuh. Ya, bisa. Nah, udah ya. Jadi emang ada harga, ada kualitas. Nah, mungkin kalau di kertas, buat kertas ini enak banget ya. Tapi saya nggak akan coba di kertas, karena kalau misalnya pisau ini kita pakai buat berbagai jenis kain, kemudian kertas juga, atau kardus juga, atau karton kayak gitu, dia akan cepet tumpul, karena tidak digunakan untuk satu jenis saja. Jadi, saya belum tahu nih beli kepalanya ini di mana. Kalau yang versi mahal, dia kepalanya itu ngebongkar satu begini, sebegini dibongkar, terus diganti. Kalau yang ini kayaknya hanya pisaunya aja, lihat nih. Di sini ada apa? Sekrup ya. Nih ada sekrup. Ya kan? Nah, di sekrup ini mungkin kita lepas terus kita ganti pisaunya, tapi saya belum nemu di mana saya harus beli refill ini. Saya belum tanya ama atau ke tempat saya beli apakah ada jual refillnya atau enggak. Kalau enggak jual ya berarti harus beli satu begini lagi gitu kan. Jangan kalau yang versi mahal itu refillnya memang harus ganti satu kepala ini. Dan itu harganya lumayan nih, satu kepala ini mungkin sekitar 150.000 juga. Kalau yang harga jutaan itu ya. Tapi itu awet banget memang. Awet banget dan apa? Soalnya teman udah ada yang saya suruh beli karena dia punya uang gitu ya. Saya suruh teman beli nyobain. Dan sampai sekarang sih udah mungkin udah sekitar 5 bulan dan dia sering banget buat potong-potong kulit kayak gini. Satu lagi. Ini sikat ini saya pakai biasa buat ngebersihin mesin obras, mesin jahit. Nah ini di sini nih banyak debu-debunya nih. Kelihatan nggak? Debu ini kita bisa bersihkan dengan sikat ini. Nah mungkin karena bekas-bekas ini juga kali ya, tadi jadi agak macet. Coba lagi deh, penasaran saya. Nggak ngefek emang gitu. Tapi mungkin kalau di kertas atau karton enak banget tuh, ketebalannya pas. Udah gitu dia kaki kan. Tapi ya lumayan lah untuk harga segitu ya. Saya ini beli under 50.000 pokoknya. Dan karena ini harga yang murah dan cukup membantu lah ya kalau buat kain-kain kayak gini. Kalau misalnya pas kita lagi males gunting, supaya jempolnya nggak sakit atau tangannya nggak sakit karena terlalu banyak yang digunting, ya lumayan lah. Ada harga, emang ada kualitas, harga emang nggak bohong gitu ya. Sekian dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan komen dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman.